Hai, selamat datang di Misteri Dua Dunia dalam segmen Keramat, kisah misteri malam Jumat. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @misteri2dunia. Kali ini dengan judul Teror Hantu Tak Berkepala. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Tian. Aku adalah seorang pelajar di sebuah SMA swasta di kota Bandung. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang tidak akan pernah bisa aku lupakan dan juga bisa menjadi pelajaran kepadaku untuk meyakini bahwa ada makhluk lain selain manusia di dunia ini. Kejadian ini bermula ketika aku dan teman-teman satu bandku pergi ke sebuah studio musik di Riung, Bandung untuk latihan rutin. Aku dan temanku yang bernama Subarkah pergi dengan berboncengan satu motor. Saat itu kami harus melewati sebuah terowongan jembatan Guru Minda. Aku merasa biasa-biasa saja saat ketika melewatinya. Mungkin karena masih jam 8 malam dan masih banyak juga kendaraan lain yang lalu lalang. Singkat cerita, kami selesai latihan band di studio musik tersebut. Ketika kulihat jam, ternyata sudah pukul 11 malam. Kami pun pulang dengan santai dan tak terpikirkan sedikit pun hal-hal yang aneh. Kupacu motorku dengan kecepatan sedang. Ketika 200 meter mendekati terowongan Guru Minda, tiba-tiba hawa berubah menjadi hangat. Bulu kudukku sontak berdiri semua. Kami pun mulai memasuki terowongan itu. Terowongan itu sangatlah gelap, tidak ada penerangan lampu sedikit pun. Jalanan hanya diterangi oleh lampu motorku yang redup ini. Dan tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat saat itu. Semakin memasuki terowongan, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba kepalaku seperti ada yang memaksa untuk menengok ke arah kiri. Dan saat aku menoleh, astaga, terlihat sesosok makhluk tanpa kepala sedang berdiri tegak di pinggir terowongan. Saking kagetnya, aku menarik gas terlalu kencang dan akhirnya motorku terjatuh. Aduh! Sambil kurasakan sakit, aku menengok ke arah sosok yang tadi berdiri. Dan dia ternyata masih ada. Sosok itu berjalan menghampiri kami dengan langkah yang menggontai. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba aku disadarkan oleh Subarkah yang menepuk pundakku dan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya menganggukkan kepala. Kulihat lagi ke arah sosok tadi dan ternyata dia sudah menghilang. Temanku menawarkan diri agar ia saja yang membawa motor. Lalu aku bertanya kepadanya, lu tadi lihat orang tanpa kepala berdiri di situ sebelum kita jatuh nggak? Tanya aku sambil menunjukkan ke arah kemunculan sosok tadi. Maksud lu? Enggak, gue nggak lihat apa-apa. Ah lu mah, menghayal aja. Mungkin lu terlalu capek kali, jawab Subarkah sambil tersenyum. Hah?
Jadi yang melihat sosok tadi itu hanya aku saja, gumamku dalam hati. Di sepanjang perjalanan pulang, aku masih terus kepikiran tentang sosok tadi. Sesampainya di rumah, aku lantas berwudu dan sholat agar dapat menenangkan pikiranku. Setelah selesai sholat, akhirnya aku pun tertidur. Namun tiba-tiba, aku melihat sosok manusia tanpa kepala dengan lehernya yang berlumuran darah sedang berdiri di pojok ruangan kamarku. Dia sedang menulis sesuatu dengan darahnya ke dinding kamar. Tulisannya itu berisi, "Tolong temukan kepala saya." Wah, aku terbangun. Syukurlah ternyata itu hanyalah mimpi. Tubuhku dipenuhi keringat dingin, dan karena aku takut bermimpi sosok tadi, akhirnya aku takut untuk meneruskan tidurku. Pagi hari pun tiba, aku baca koran harian, dan betapa kagetnya aku. Ternyata kemarin sekitar pukul 4 sore, ada seseorang yang tertabrak kereta hingga kepalanya putus. Lokasinya di sekitaran Jalan Guru Minda yang semalam aku lewati. Jadi, hantu yang semalam aku lihat itu adalah arwah penasaran dari orang ini, pikirku. Sialnya, hampir setiap minggu terakhir ini, aku selalu didatangi makhluk itu. Entah itu di kamar, di mimpi, atau di tempat lain ketika aku sedang bersendirian. Karena tidak tahan lagi, aku pun menceritakannya kepada ayahku yang juga seorang ustadz. Akhirnya ayahku mendatangi ke terowongan Guru Minda itu tanpa aku. Dan setelah itu, aku tidak pernah diganggu lagi oleh hantu tersebut. Sekian.